Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat siang. Ya, hari Yang ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 7 dan kelompok 8. Saya Angelia Sherlita yang akan memoderatori kelompok 7, di mana anggotanya terdiri dari Deborah Anggi, Rizky Alfarizi, dan Nova Andanda. Nah, hari ini kelompok 7 akan membahas tentang follow the money dan audit investigasi dengan menganalisis unsur perbuatan melawan hukum. Untuk itu, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 7. Silahkan. Terima kasih kepada Angel. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama kita akan membahas tentang follow the money. Follow the money itu apa sih? Follow the money adalah proses mengikuti jejak yang ditinggalkan dalam arus uang atau dana yang akan membawa penyidik atau akuntan forensik ke arah pelaku fraud atau pelaku kejahatan. Slide selanjutnya. Naluri penjahat. Dalam kejahatan, pelaku akan menutupi dirinya terlibat dengan cara memberikan alibi bahwa ia tidak berada di tempat kejadian saat kejahatan berlangsung. Walau pelaku berusaha tidak terlihat terlibat, akan ada aliran uang menuju tempat tujuan akhir yang dapat memberikan petunjuk kuat terhadap pelaku. Naluri penjahat untuk bersembunyi inilah yang melandasi teknik audit investigatif, yaitu follow the money. Selanjutnya adalah cara pelaku kejahatan menjauhkan uang dari pelaku dan perbuatannya. Yang pertama ada placement atau penempatan, yaitu upaya menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam suatu sistem keuangan atau lembaga keuangan yang sah. Yang kedua, layering atau transfer, yaitu upaya mengirim uang melalui berbagai transaksi keuangan untuk mengubah wujudnya dan membuatnya sulit diikuti. Dan yang ketiga ada integration atau integrasi, yaitu upaya memakai uang tersebut dalam berbagai kegiatan legal. Uang akan masuk kembali ke ekonomi arus utama dalam bentuk yang tampak sah dan berasal dari transaksi legal. Selanjutnya, ada terorisme dan pencucian uang. Di dalam buku akuntansi forensik yang ditulis oleh Hopwood, Liner, dan Young, dibahas mengenai terorisme dan kejahatan terorganisir. Dari kutipan dalam buku tersebut, ada hubungan antara terorisme sebagai kejahatan utama atau tindak pidana asal, predicate crime, dengan pencucian uang. Berbeda dengan tindak pidana asal, biasanya di mana uang adalah hasilnya, dalam terorisme uang digunakan untuk mendanai tindak pidana asalnya. Maka pencucian uang dalam terorisme disebut pencucian uang terbalik atau reverse money laundering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu untuk kewajiban lapor bagi penyelenggara negara, itu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yaitu KPK menyebutkan bahwa harta kekayaan penyelenggara negara adalah harta benda yang dimiliki penyelenggara negara, istri dan anaknya yang masih menjadi tanggungan, berupa harta bergerak dan tidak bergerak. Hak-hak lain yang dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya. Dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. LHKPN dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh KPK. Lalu untuk follow the money dan data mining. Teknik investigasi ini kesulitannya adalah datanya sangat banyak, ya, atau hitungannya itu dalam terabyte. Kita tidak bisa mulai dengan pelakunya. Yang kita ingin lihat justru adanya pola-pola arus dana yang menuju ke suatu tempat, yaitu yang memberi kita indikasi tentang pelaku atau otak kejahatannya. Selain kesulitan di atas, juga diperlukan kecermatan dan persistensi dalam mengumpulkan bahan-bahannya. Kemampuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi memfasilitasi proses ini. Lalu untuk mata uang kejahatan. Bukan hanya mata uang yang merupakan mata uang kejahatan. Cirinya itu adalah izin-izin atau lisensi untuk mengakses sumber-sumber daya alam yang umumnya dialokasikan kepada keluarga dan kerabat sang diktator.
Hal ini bisa berupa intan, berlian, minyak bumi, pasir laut, kayu bundar, ganja, dan lain sebagainya. Terdapat dua arus yang bisa diikuti investigator, yaitu yang pertama ada arus dana dan arus fisik barang. Arus fisik barang itu sering memberikan indikasi kuat karena adanya anomali. Contohnya itu seperti data statistik resmi mengenai ekspor impor yang menunjukkan kesenjangan yang besar antara data negara pengimpor dan data pengekspor. Lalu selanjutnya itu ada audit investigasi dengan menganalisis unsur perbuatan melawan hukum. Akuntan forensik bekerja sama dengan praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum. Maka akuntan forensik perlu memahami hukum pembuktian sesuai masalah-masalah hukum yang dihadapi, khususnya tindak pidana khusus yaitu korupsi. Dalam hal korupsi biasanya tindakan melawan hukum terdiri dari kegiatan memperkaya diri, penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, gratifikasi, penyelenggaraan pembiayaan penggelapan, pengrusakan bukti dan pemalsuannya, pemerasan, penggunaan tanah negara oleh pegawai negeri, dan lain-lain. Lalu untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Nova Ananda. Maaf. Ya Allah. Slide itu udah keganti belum sih? Udah. Di saya belum. Ini foto ya? Bentar. Masih ada kok. Belum ya? Mungkin keluarin dari full screen-nya aja, Ki. Keluar full screen ya. Perlu. Udah. Kelihatan nggak? Ini banget loh. Udah ganti belum? Udah. Sekarang coba diklik buat full screen lagi bisa lagi. Oke. Terima. Iya loh kok kesini lagi. Bentar. Nggak apa-apa. Dari penjahat, pelaku terorisme, di penapor, belum? Fotonya habis. Udah. Oke. Berikut tabel jenis tindak pidana korupsi menurut UU nomor 31 tahun 2009 JO dan UU nomor 20 tahun 2001. Sebelum dirincikan menjadi 30 jenis tindak pidana korupsi, terdapat 7 komponen utama, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Baru dari 7 komponen utama tersebut akan dirincikan 30 jenis tindakan pidana korupsi yang sudah tersurat menurut pasal-pasalnya. Lanjut, Ki. Belum keganti ya? Belum. Ini udah next ini. Exit full screen lagi aja, Ki. Enggak, ini emang belum di nextin. Oh, oke. Bisa kan emang ini. Udah. Tindak pidana lain terkait Tipikor. Selain 30 bentuk tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tipikor Bab 3 mengatur beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yang A, mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi. B, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
Yang C, dalam perkara korupsi, melanggar KUHP pasal 220, yaitu mengadukan perbuatan pidana, padahal ia tahu perbuatan itu tidak dilakukan. Pasal 231, menarik barang yang disita. Pasal 421, pejabat menyalahgunakan kekuasaan, memaksa orang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. Pasal 422, pejabat menggunakan paksaan untuk memeras pengakuan atau mendapat ruangan atau perkarangan tertutup atau berada di situ secara melawan hukum. Atau pasal 430, pejabat melampaui kekuasaan, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket, atau kabar lewat kawat. Konsep undang-undang. Catatan mengenai konsep baik yang secara umum dikenal dalam KUHP atau KUHAP maupun yang khas untuk tindak pidana korupsi antara lain: 1. Alat bukti yang sah. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk. Dirumuskan bahwa mengenai petunjuk, selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik atau electronic data interchange, surat elektronik atau email, telegram, telex, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, perforasi yang memiliki makna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky. Lalu untuk yang kedua itu ada beban pembuktian terbalik penjelasan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat premium remedium dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana maksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dalam melakukan tindak pidana korupsi, pembuktian terbalik ini diberlakukan kepada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, dan 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang tersebut. Lalu untuk nomor 3 itu ada gugatan perdata atas data yang disembunyikan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan dalam undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30. Dalam undang-undang ini diatur pula hak negara dalam mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan diperoleh kekuatan hukum tetap.
harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang kurang mohon diberi masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, bila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Mau nanya dong, tadi yang di presentasi. biar bisa diketawanya. Iya, silahkan, Narwastu. Oke, maaf ya kalau saya salah tulis. Tadi kan tuh di tabel kan ada jenis tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor Tahun 2001 itu pasal 3 berisi tentang menyalahgunakan wewenang. Nah, apa sih maksud dari pasal 3 tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Narwastu untuk pertanyaannya. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Izin ngomong ya, Jo. Nanti untuk Wastu, pertanyaannya diketik ke WhatsApp kami aja ya, WhatsApp saya. Terima kasih. Oke, baik. Di chat, di Ajeng sudah bertanya, yaitu contoh dari layering di slide 5 itu apa saja? Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada pertanyaan dari Tasya, yaitu pertanyaannya apa saja perbedaan korupsi dalam Undang-Undang Tipikor dengan penggelapan pasal 372 KUHP. Oke, demikian pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk kelompok 7, silakan berdiskusi dan menjawab pertanyaan tersebut. Saya mau bantu jawab pertanyaan dari Narwastu. Tadi pertanyaannya pasal 3 berisi tentang menyalahgunakan wewenang. Apa maksud dari menyalahgunakan wewenang di pasal 3 tersebut? Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana dengan Narwastu? Apa sudah cukup jelas jawabannya? Iya, udah cukup jelas kok. Terima kasih. Oke, selanjutnya jawaban pertanyaan dari Ajeng dulu. Jadi tadi kan pertanyaannya contoh dari layering di slide 5 itu apa saja. Nah, untuk jawabannya,
Contoh dari layering itu ada transfer antara bank ke bank, membuat simpanan dan penarikan untuk terus mengubah jumlah uang di akun, mengubah mata uang, dan membeli barang mewah untuk mengubah bentuk uang tersebut. Dan ada contoh lain-lainnya lagi. Sekian dari jawaban saya. Oke, bagaimana Ajeng? Sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih Dewo. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaannya yang tadi itu, pertanyaan saya akan saya jawab. Itu tuh penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Sementara penggelapan yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor itu dilakukannya itu hanya oleh pegawai negeri dalam jabatannya. Yaitu selain itu tindak pidana korupsi juga terbagi dalam 7 bentuk, di mana penggelapan dalam jabatan hanya salah satu bentuk dari pidana korupsi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan mohon dikoreksi oleh Ibu Diamita. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Angel. Terima kasih, Jal.